Halo, selamat pagi anak-anak homeschooling Bintang Harapan yang dikasih Tuhan Yesus. Kembali lagi ketemu dengan Miss Febe pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu, kita merenungkan firman Tuhan. Ayo semua lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, memberkati anak-anak-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Apa kata Tuhan pada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak, kalian masih ingat gak? Miss Febe terakhir membawakan tentang apa? Ya betul, tentang Yusuf. Ada apa dengan Yusuf? Yusuf dibawa ke rumah Potifar. Dan apa yang terjadi? Dia dijadikan seorang pelayan atau budak. Nah, saat ini Miss Febe akan melanjutkan ceritanya kembali. Apa yang terjadi di sana? Kemarin bahwa Yusuf dia dipercaya oleh tuannya, ya dipercaya menjadi penguasa, ya seperti tuan rumahnya yaitu Potifar. Kekuasaannya tidak lebih tinggi dari Potifar, ya. Nah, apakah dengan Yusuf memiliki kekuasaan yang tinggi, apakah dia semena-mena di sana? Wah, dia jadi sombong sama teman-teman yang lain. Tidak. Nah, kita lanjutkan yuk. Kita membaca di dalam Kejadian 39 ayat 6b sampai ayat yang ke-23. Ambil Alkitab semuanya dan kita akan baca bersama-sama, ya. Miss Febe akan bacakan dengan cepat. Oke. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-6b. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumahnya itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak keras sekerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar, juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku. Lalu ia lari keluar. Baru saja dengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan
bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ternyata setelah Yusuf dipercaya oleh tuannya Potifar, ternyata istri Potifar dia yang punya niat jahat kepada Yusuf. Wah, tadi Yusuf kan tadi orangnya baik, rajin, parasnya ganteng, dan perkataannya manis, sopan. Itu membuat orang lain terkesan, termasuk istrinya Potifar. Nah, suatu hari istri Potifar ini membujuk Yusuf untuk berbuat dosa. Terus anak-anak, apakah Yusuf mau? Tidak, ya. Yusuf tidak mau diajak berbuat dosa. Oh, tidak mau. Kenapa? Karena Yusuf orang yang setia kepada Tuhan, setia kepada tuannya, dan tidak mau kompromi dengan dosa. Makanya dia nggak mau. Waktu nggak ada orang, dia diajak berbuat dosa, dia lari. Wah, lari, nggak mau. Lalu setelah Yusuf tidak mau diajak untuk berbuat dosa, malah difitnah. Apa sih fitnah itu? Fitnah adalah sesuatu yang tidak dilakukan tapi dikatakan itu dilakukan, ya, dituduh, ya. Itu adalah fitnah dan itu tidak baik. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Yusuf di penjara. Wah, waktu tuannya datang, waktu Potifar datang, Yusuf, istrinya bilang, wah, ini hambamu mau berbuat jahat sama kamu, sama aku. Wah, Yusuf dipanggil sama tuannya, dimarahi. Yusuf mengatakan, tidak tuan, saya tidak melakukannya, tidak, ampuni aku, tidak. Tapi tidak mau dengar. Wah, dia lebih percaya sama istrinya. Wah, sakit ya, sedih kalau kita dituduh, kita nangis. Aku tidak melakukan itu, aku tidak mencontek, aku tidak nakal, tapi dituduh melakukannya, ya. Yusuf tidak cengeng. Adik-adik, anak-anak, Yusuf tidak nakal, tidak cengeng, dan tidak membalas semua kejahatan yang dilakukan oleh istri Potifar kepadanya. Dia ngikut aja, dimasukkan penjara, masuk penjara. Nah, anak-anak, dan Yusuf ini dia tidak menyesali diri. Wah, seandainya aku melakukan pasti aku di penjara, ya, gitu ya. Tidak, Yusuf tetap memegang prinsip firman Tuhan yang selama ini dia dengar, karena dia seorang yang berdoa, suka membaca firman, ya, membaca firman, rajin beribadah, rajin memuji Tuhan. Maka di saat masalah datang, dia tidak goyah, ya. Dia tetap berpegang prinsip bahwa aku benar, aku tidak perlu takut meskipun aku masuk penjara, ya. Terus apakah di sana Yusuf tidak jadi apa-apa? Oh, tidak. Ingat bahwa Yusuf orang yang selalu disertai Tuhan, ya. Orang selalu disertai Tuhan. Kenapa sih Tuhan selalu menyertai Yusuf? Kemarin yang sudah berlalu, Yusuf pernah mengatakan, ya, kenapa sih Yusuf itu disertai Tuhan, ya. Nah, sekarang juga Yusuf disertai Tuhan. Meskipun dia di penjara, kemarin dia jadi budak, dia tetap dipercaya di rumah tuannya. Dan sekarang dia ada di penjara, dikurung. Wah, sedih banget. Semua orang tidak mau di penjara, anak-anak, ya. Semua tidak mau di penjara. Di sana gelap, sedih, dan tidak ada teman, tidak bisa bermain bebas, tidak bisa kemana-mana, ya. Yusuf tidak takut, ya, meskipun dia di penjara, dia tidak takut meskipun dia di penjara karena bukan melakukan suatu kesalahan, ya. Dia tetap mengucap syukur, dia menjalani semuanya. Kemudian Yusuf ini dia setelah di penjara, ternyata wow, luar biasa, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Di penjara
Yusuf semakin disayang Tuhan. Tadi dikatakan di situ Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan. Tuh, Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Wow, siapa yang menjadi kesayangan? Yusuf dulu waktu kecil dari kesayangan papanya. Terus waktu di rumahnya Potifar dari kesayangan tuannya. Sekarang di penjara dari kesayangan kepala penjara. Wow, berarti kenapa sih orang disayang? Berarti dalam diri Yusuf itu adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang hebat, pribadi yang tidak tergoyahkan. Dia memiliki karakter yang good, karakter yang manis. Makanya kalau kalian mau disayang oleh guru, oleh orang tua, oleh siapapun, harus memiliki karakter yang baik, sopan santun itu harus kalian miliki, dan kalian tidak lupa untuk rajin beribadah membaca firman Tuhan. Nah, anak-anak, dari sini kalian bisa tahu bahwa Yusuf itu mau di penjara, mau dimanapun, dia tetap disertai Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan selalu menyertai Yusuf. Wow, nah sekarang bagaimana menjadi pribadi yang berkenan tadi? Ya, yang pertama menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama yaitu tidak kompromi dengan dosa. Seperti Yusuf, dia tidak kompromi dengan dosa, nggak mau. Misal diajak temannya, ayo kita mencuri yuk. Oh, tidak boleh. Ya, itu adalah perbuatan yang nggak bagus ya, Tuhan nggak suka. Terus ada teman di sekolah, ayo kita nyontek aja yuk. Ya, kita main aja. Kita sekarang main aja, main game. Besok kalau ulangan kita nyontek aja, kan guru nggak tahu. Ya, tidak. Ya, anak Tuhan yang baik untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, dia tidak suka berbuat dosa. Ya, meskipun guru nggak melihat, meskipun orang tua tidak melihat, orang lain tidak melihat, tapi Tuhan melihat dari atas ya. Ingat itu. Yang kedua, bagaimana menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan? Yang kedua yaitu memiliki mental baja. Baja itu apa? Kuat. Si Yusuf, dia selalu kemanapun dia berada, dia tidak cengeng. Dia tuh takut, nggak mau. Tidak. Dia selalu melakukan yang terbaik. Dia tahu tanggung jawabnya. Terus dia selalu survive, selalu semangat, selalu sukacita ya. Jadi Yusuf ini anak yang luar biasa, makanya selalu disayang sama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan? Mengerti jati diri atau nilai diri. Yusuf tahu siapa dirinya ya. Anak-anak kalian juga harus tahu siapa sih kalian itu. Wah, bisa aku nggak tahu siapa. Ya, ingat bahwa Yesus sudah menebus engkau menjadi anak-anaknya. Darah Yesus menebus kalian. Kalian menjadi pribadi yang luar biasa. Nilai diri kalian tuh melebihi apapun ya. Jadi tidak perlu takut. Tidak perlu takut seperti ada uang. Kalian mau nggak uang 100.000? Mau, Miss gitu ya. 100.000 bisa beli jajan banyak sekali. Tapi kalau uang itu ditaruh dicampur tai, maaf ya. Mau nggak? Tetap mau nggak? Wah, ada yang jijik. Mau kan uang bisa dicuci katanya. Iya. Ada kalau Miss lihat uang 100.000 meskipun ada di comberan, Miss ambil. Meskipun ada di kecampur tai, Miss ambil. Miss bisa cuci. Kenapa? Karena uang itu bernilai. Nah, anak-anak, kalian juga hebat. Tuhan menebus kalian bernilai. Meskipun kalian mungkin tidak pintar, kurang pintar, mungkin aku orangnya nggak cantik, nggak ganteng, tapi dan aku mungkin anak orang nggak mampu, nggak apa-apa, ya. Karena nilai kalian ditentukan bukan semuanya itu, tapi nilai kalian itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Kalian sangat bernilai, tidak bernilai, ya, sangat berharga. Tuhan tuh sayang sama kalian. Makanya kalian yang saat ini mungkin kurang pintar, belajar terus, berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan kasih ya. Kalian harus semangat. Kalau kalian orang nggak punya, nggak apa-apa, Tuhan sudah menebus kalian. Tuhan sudah menyediakan tempat di surga yang indah ya. Jadi mulai sekarang kalian tidak boleh minder, tidak semangat. Kalian harus tahu bahwa nilai kalian tuh luar biasa, istimewa ya. Dan nilainya sangat tinggi sekali ya. Dunia ini tidak bisa menyainginya ya. Oke.
Oke, semangat mulai sekarang. Oke deh, ayo mulai sekarang kalian harus semangat dan tetap menjadi pribadi yang luar biasa. Jangan kompromi dengan dosa. Terus harus tetap kuat, tidak boleh cengeng, tidak boleh baperan. Terus harus tahu bahwa nilai kalian tuh sangat berharga ya. Ayo kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, dan kemurahan-Mu. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami, mampukan kami, anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mulai saat ini mereka terus bersemangat menjalani kehidupan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami duduk diam bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, terima kasih anak-anak. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.